menjadi umatnya, bangsa yang kudus, imamat, rajani kepunyaannya, dan dilayakkannya untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Kita dipilih menjadi umatnya. Jemaat yang terkasih, jumpa lagi di dalam Voice of Hope, Suara Pengharapan, di dalam tema berkarya untuk Tuhan. Diambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dari background ayat ini, kita harus bekerja atau kita harus melayani seperti melayani Tuhan. Jadi Paulus menasihatkan orang Kristen pada saat itu untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Bagaimanakah kita bisa bekerja untuk Tuhan dan apakah melayani hanya di gereja? Seringkali kita mendapatkan paradigma yang salah. Banyak orang Kristen menganggap melayani Tuhan hanya kegiatan yang dilakukan di lingkungan program gereja saja, baik yang berupa kegiatan-kegiatan mendukung acara ibadah atau pembelajaran di gedung gereja. Ini merupakan paradigma yang salah. Pemisahan kerja atau usaha versus pelayanan, paradigma yang telanjur mengakar bahwa berkarir dan bekerja adalah berbeda, dan melayani Tuhan muncul sejak ratusan tahun lalu. Banyak sekali pemimpin Kristen, anggota jemaat Kristen, bahkan lembaga agama Kristen selama bertahun-tahun memandang dunia kerja atau profesi pelayanan kerja sebagai dua entitas yang terpisah. Paradigma yang benar secara alkitabiah adalah segala sesuatu adalah dari, oleh, dan kepada Tuhan. Kita juga harus menyadari bahwa satu, Tuhan menciptakan kita masing-masing secara unik untuk ditempatkan sesuai rencananya di bidang atau domain masing-masing. Setiap manusia diberikan perpaduan unik dan talenta, karakteristik, kepribadian, hasrat, dan kemampuan yang hanya dimiliki oleh manusia tersebut. Tidak bisa disamai oleh individu-individu lain. Yang kedua, Yesus sendiri hidup di bumi di tengah dunia kerja dan profesi, bukan sepenuh waktu di rumah ibadah. Seperti kita ketahui, Yesus adalah tukang kayu. Jadi dia hari-hari juga mengerjakan sebagai profesional sebagai tukang kayu yang membuat segala sesuatunya dan menghasilkan uang untuk membantu menyokong pelayanannya juga. Yang ketiga, Yesus juga berjejaring dan memuridkan orang-orang di dalam dunia kerja atau profesi. Murid-murid yang pertama sekali didatangi Yesus berasal dari golongan dan profesi yang bermacam-macam. Yang keempat, kita semua diberi kuasa untuk membawa pengaruh kerajaan Allah di dunia kerja atau profesi. Pekerjaan kita adalah kepercayaan yang Tuhan berikan dan anugerah dari Tuhan. Karenanya belajarlah untuk menyadari bahwa pekerjaan yang kita lakukan saat ini itu penting dan berharga. Yang kelima, pelayanan kepada Tuhan harus dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Kejadian 1 ayat 28 sangat jelas menyatakan bahwa kita masing-masing diberi mandat untuk mengelola dan melipat gandakan berbagai sumber daya yang dipercayakan. Artinya, setiap orang yang percaya harus mengelola apapun yang Tuhan percayakan sebagai sebuah pelayanan kepada Dia. Yang keenam, kita semua yang berkarir dan bekerja di marketplace adalah penggerak pelayanan di dunia kerja dan profesi. Penempatan orang-orang cakap ataupun capable yang punya keunikan dan keunggulan masing-masing di dunia kerja di setiap bidang profesi oleh Tuhan akan menggerakkan dinamika kehidupan profesi tersebut. Jadi berkarya untuk Tuhan itu tidak terbatas di dalam gedung gereja saja, tetapi kita juga harus bisa menempatkan diri kita sebagai profesional dimanapun kita bekerja. Itu baik di marketplace, bisa di tempat kantor kita, profesi kita, maupun di tempat dunia usaha kita. Selama kita masih meninggikan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, kita harus bisa terus bekerja dengan baik sehingga nama Tuhan harum dan dimuliakan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Oktober dengan tema Stay Excellent. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm
melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati. Bangkitlah umat pemenang, beritakan kabar baik bagi dunia, nyatakan kasih-Nya. Bangkit